maka kita dapat mengetahui sejak dini tentang perkembangan anak kita. Apakah mereka mengalami spektrum autis ataupun tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Iskandar Abdul Samad. Topik bahasan kita sore ini adalah mengenal anak autis lebih dekat. Kawan-kawan peneliti muda, perhatian masyarakat dunia terhadap autisme semakin hari semakin meningkat. Demikian juga halnya yang terjadi di dalam masyarakat Aceh. Awalnya, banyak orang melihat anak autis dari perspektif negatif, namun seiring berkembangnya informasi tentang autisme, perspektif masyarakat pun berubah. Sekarang, banyak masyarakat melihat anak autis dari perspektif positifnya. Hal inilah yang membuat tumbuhnya rasa empati di kalangan masyarakat terhadap anak autis ini, yang kemudian tentu menenteramkan hati para orang tua yang memiliki anak autis. Autisme adalah suatu gangguan yang ada pada saraf yang mengakibatkan terganggunya perkembangan anak. Seorang anak autis dapat diketahui dari berbagai gangguan-gangguan yang tampak jelas dilihat dengan kasat mata kita. Apa saja jenis-jenis gangguannya? Yang pertama adalah gangguan pada kemampuan komunikasi. Anak autis terlambat dapat berbicara. Bahasa yang keluar dari mulutnya awalnya seperti bahasa planet yang sulit bagi orang normal untuk memahaminya. Anak autis biasanya berupaya untuk memperkaya kosakatanya dengan cara meniru ataupun dengan cara membeu. Anak autis ini biasanya lebih cerdas dalam bidang seni, termasuk misalnya menyanyi, bertukang, dan mewarnai. Dikarenakan keterbatasan kemampuan berkomunikasi, mereka sering sekali menarik tangan orang lain jika mereka menginginkan sesuatu. Apakah itu karena mereka ingin minum ataupun menginginkan hal-hal lainnya. Kedua yaitu gangguan sosial. Anak autis seringnya menolak ataupun menghindar dari berbagai aktivitas yang biasanya terjadi kontak mata. Mereka seringnya tidak menoleh ke tempat kita meski kita sedang memanggilnya. Tidak menoleh bukan berarti tidak mendengar, namun mereka tidak sedang berinteraksi dengan kita. Mereka juga sangat sensitif dengan pelukan atau berbagai jenis sentuhan lainnya, khususnya dengan orang yang tidak mereka kenal. Mereka punya dunia sendiri di saat mereka sedang asik bermain. Jika ada yang ajak bermain, mereka biasanya menjauh atau bahkan marah karena kesal dengan ajakan tersebut. Ketiga adalah gangguan perilaku. Anak autis ini memiliki perilaku yang dapat kita anggap berlebihan. Jika sudah suka dengan suatu benda, maka mereka tidak dapat jauh lagi dengan benda tersebut. Katakanlah misalnya mainannya, bantal tidurnya, atau alat perkakas tukang, dan lain sebagainya. Keempat adalah gangguan emosional. Anak autis memiliki emosional yang tidak dapat kita rasakan. Terkadang mereka tertawa sendiri dalam 1 menit kemudian berubah menjadi tangisan atau bahkan marah-marah tanpa sebab. Mengamuk tanpa sebab sering sekali terjadi, bahkan mengamuknya itu tidak terkendali sampai-sampai mereka itu menggigit tangannya sendiri atau bahkan mengantuk-antukkan kepalanya ke dinding dengan sangat-sangat keras. Kelima yaitu gangguan sensorik. Anak autis ini seringnya menggigit anggota tubuhnya tanpa sebab. Terkadang mereka juga menarik dan menggigit orang lain tanpa ada sebab. Nah, hal inilah yang terkadang tidak dapat diterima oleh orang lain karena telah mencelakainya. Bisa jadi menarik dan menggigit itu adalah cara anak autis
untuk mengajak bermain dan bercanda. Namun anak-anak normal lainnya jelas tidak tahu itu. Yang diketahuinya adalah mereka telah disakiti oleh anak autis tadi. Anak autis juga sangat sensitif dengan suara. Pendengarannya mereka sangat halus. Mereka dapat mendengar suara yang orang normal tidak dapat menjangkaunya. Namun demikian, suara yang dapat dia dengar adalah terbatas pada suara yang disukai ataupun yang tidak disukai saja. Saat mendengar suara tertentu yang tidak mereka sukai, misalnya suara vacuum cleaner atau suara blender, mereka langsung tutup telinga. Selain mereka menutup telinga, ada beberapa hal lain juga yang mereka lakukan. Misalnya mereka menangis karena marah dengan suara tersebut, atau mereka tertawa karena senang dengan suara tersebut. Dengan mengetahui gejala-gejala yang telah disampaikan di atas, maka kita dapat mengetahui sejak dini tentang perkembangan anak kita. Apakah mereka mengalami spektrum autis ataupun tidak. Nah, sehingga kita sudah dapat bersiap-siap untuk membantu mengarahkan anak kita untuk dapat hidup mandiri. Untuk masyarakat luas, mengetahui gejala-gejala anak autis adalah hal yang penting. Dengan mengetahui semua itu, maka rasa empati kita terhadap anak berkebutuhan khusus ini juga meningkat. Nah, sehingga kita dapat juga memperlakukan anak ini dengan baik. Demikianlah kawan-kawan sahabat peneliti muda topik bahasan kita pada sore ini. Sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.